Untuk sesi pertama dari hari ini, materi tentang aspek analisis dalam materi promosi pra-FS IPRO. Jadi saya meminta keaktifan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan DPRD PSP Provinsi Jawa Timur. Enak dimasak semur. Mari berinvestasi di Jawa Timur, tidak akan rugi para sedulur. Ini menjadi faktor utama kenapa Jawa Timur itu lebih menarik, ya. Oke, tadi ya terkait tadi ini yang saya sebutkan ini satu sesi sendiri, tapi saya hanya mengenalkan. Jadi ada joint operation dan joint venture, ya. Next. Promosi dari BKPN tentang saudara silakan dimulai. Tapi kalau Bapak punya pikiran harusnya kita ini yang terakhir, promosi kita yang membuat, nggak boleh begitu Pak. Kalau Bapak nggak membuat proposal investasi, maka daerah Bapak tidak bisa dipandang apakah memiliki potensi soda as. Yang awal, kemudian pada saat pertemuan di Madiun bulan Maret 2022 tetap harus dibuat. Tapi kalau nggak dibuat ya nggak apa-apa, harus naik lagi. Administrasinya dukungannya yang mana, di perda apa, PP berapa. Jadi harus spesifik. Begitu. Oke, buat pertanyaan kalian untuk narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Karina Aprilia Kusmadewi. Gimana Bapak, Ibu? Modal dan perizinan terpadu satu pintu, ini singkatannya panjang banget ya Bu. DPM PTSP dari Provinsi Jawa Timur, Ekonomi Keuangan Daerah, Kantor Perwakilan Provinsi Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Juga Bapak Amran Silalahdi, Eksekutif Direktur dari Divisi Surabaya, juga Bapak dan Ibu dari DPM PTSP Jawa Timur, Ibu Ekonomi Provinsi Jawa Timur, agregator ataupun ada investor ataupun zakat dan program-program sharing dengan Bapak Ibu semua. Tapi memang kalau infrastruktur kita akan lebih tertarik pada proyek-proyek yang sudah masuk di proyek strategis nasional, ataupun kalau tidak itu sudah masuk di komitmen pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Dan apalagi populasi penduduk penghasilan menengah ke atas itu semakin meningkat, dan sekarang semakin meningkat mereka udah jadi nggak apa-apa sama dikit, yang penting kualitasnya bagus. Nah di sini kita mau mendorong alternatif opsi dari pilihan produk-produk berkualitas dari Singapura untuk masuk ke sini. Ini juga salah satu contohnya saja kerjasama antara Ciputra dengan Singapore Medical Group untuk develop klinik spesialis mata di Indonesia. Nah, mungkin ini yang saya ingin share berdasarkan pengalaman pribadi, karena di sini alhamdulillah saya sudah join Enterprise Singapura kurang lebih sekitar 5 tahun, dan di sini berdasarkan pengalaman saya ketika ketemu Bapak Ibu sekalian dari wilayah manapun, Batam, Sumatera, manapun. Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita ketemu investor, harus diingat, ketemu investor untuk dapetin waktunya mereka aja tuh susah, gitu. Dan ketika kita dapat kesempatan untuk diskusi, tolong dibedakan antara selling, kita menjual proyek yang kita punya, dengan begging, memohon.
Ibu hadirin sekalian, untuk acara kita yang pertama adalah sharing session bersama Jakarta Investment Center atau JIC. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Ibu Toma Hutauru selaku Kepala Unit Jakarta Investment Center yang akan menyampaikan berbagai informasi seputar pengelolaan investasi di DKI Jakarta. Kontribusinya tuh sebenarnya strong will dulu ya. Pertama memang strong will dari pimpinan dari Pak Gubernur. Kalau semenjak tahun 2015 terutama memang si BUMD-nya DKI kan banyak ya, ada berapa ya kali ya? I don't know, like 40 ya, 40-an gitu ada ya. Itu juga nggak semuanya sih sebenarnya se-high profile itu. Kalau yang gede-gede sebenarnya itu pasti cuma MRT, Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Saranajaya. Yang lain-lainnya sebenarnya ya seperti Paljaya, yang lain-lain terutama yang PD gitu, perusahaan daerah itu sebenarnya juga belum semenggeliat PT-PT yang lainnya. Kalau yang lain Ancol itu kan semuanya udah PT ya. Walaupun kalau Ancol sudah TBK, tapi yang lain kayak transport PT Transjakarta, PT MRT Jakarta itu sebenarnya 100% masih PMD. Yang ingin saya tanyakan Bu, mengenai model ownership BUMD terhadap investor itu seperti apa sih kalau di DKI Jakarta? Dan ini juga nanti mungkin izin Bu, kita akan belajar Bu, dengan forum dengan BUMD DKI bagaimana BUMD bisa secara langsung bekerja sama, terus teknisnya seperti apa saja, apakah harus ada peraturan gubernur dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu. Jadi dari 20 sampai 2022 itu kosong, masih PLT terus. Makanya sebenarnya Pak, kalau misalnya JIC, DKI JIC ini mau sekarang sharing session sebenarnya agak malu-malu juga karena masih baby banget, orang kepalanya aja baru ada saya dari bulan Juni gitu. Jadi sebelumnya masih PLT gitu. Baik, Bu Tona, terima kasih kesempatannya ini menjelaskan kepada kita semua. Kita sudah sampai di penghujung sesi ini, Bapak Ibu. Mohon izin beberapa sedikit mengenai apa yang kita pelajari bersama. Jawa Timur ya, Bu ya. Salam kenal Bu. Saya di sini ingin sharing dengan Bapak Ibu kaitan dengan TOD yang dilakukan MRT Jakarta. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya sudah 8 tahun di MRT, jadi pertama tuh sebagai project engineer Pak, Ibu. Jadi sebagai project engineer yang bongkar, mungkin dulu tahu ya Stadion Lebak Bulus. Jadi dikali bongkar Stadion Lebak Bulus, Terminal Lebak Bulus, terus bangun elevatornya dengan segala macam drama pembebasan lahannya. Itu selesai di 2019. Jadi saya ngikutin drama-drama yang orang nggak mau dibebasin lahannya, nggak mau dibayar gitu. Kemudian di 2019 Maret saya pindah ke divisi operation dan pemeliharaan. Jadi saya bekerja untuk kontrol kualitasnya, safety-nya dan security-nya. Ada ngecek KTP kan, terus kemudian disidak. KTP DKI bukan, gitu kan. Sekarang dirubah konsepnya. Kita mendekatkan orang supaya tinggal di DKI, baik itu sewa ataupun beli. Tapi kalau beli kan ya almost impossible lah buat generasi muda. Bahkan dari data Bappenas 2022, 56% orang DKI itu lebih tertarik sewa dibanding beli. Bahkan berarti tepat kita bikin kemudian konsep hunian sewa seperti itu. Ya katakan mereka hari kerja mereka tinggal di hunian ini, bayangin aja hunian ini cicilan cuma 4 juta per bulan, atau sewa cuma 3 juta sampai 4 juta per bulan. Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara pada sore hari ini. Semoga dari serangkaian acara yang sudah kita lalui selama 2 hari ini memberikan banyak insight maupun pengetahuan baru bagi Bapak Ibu dan kembali ke Jawa Timur dengan misalnya banyak hal baru yang bisa diterapkan sehingga kita dapat memberikan output dan kinerja yang lebih baik bagi investasi dan perekonomian Jawa Timur. Mungkin sekian dari saya, kami cukupkan untuk sesi session kedua siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.